Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 677 Bagaimana saya bisa membalas Anda? Yoshua berlutut di tanah dan berteriak pada Morgan dengan penuh kecemasan, "Morgan, kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami." Mateo juga berlutut di tanah dan berteriak dengan penuh ketakutan di wajahnya, "Ya, Tuan Muda Morgan, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Jika kami mengetahui identitas Anda sebelumnya, kami tidak akan pernah berani merayu Renata. Bahkan jika kami memiliki 1000 keberanian, kami tidak akan berani menyinggung Anda." Morgan melirik Yoshua dan Mateo dengan ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah Keisha melihat sikap Morgan dan ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, Yoshua dan Mateo adalah temanku, bisakah kamu melepaskan mereka demi aku?" Morgan menoleh ke arah Keisha, lalu berkata pelan, "Aku bisa melepaskan mereka, tapi aku punya satu permintaan." Mendengar kata-kata Morgan, Yoshua berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, "Tuan Muda Morgan, permintaan apa yang Anda inginkan? Jangankan satu permintaan, bahkan jika itu 10 permintaan, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya untuk Anda." Morgan menatap Yoshua, Mateo, dan Keisha dengan tenang dan berkata, "Permintaanku sangat sederhana. Aku tidak ingin kalian menceritakan apa yang kalian lihat hari ini dan aku tidak ingin ada yang mengetahui identitasku. Jika seseorang mengetahui apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat kalian membayar harga yang lebih menyakitkan daripada apa yang aku lakukan sekarang, mengerti?" Yoshua mengangguk tanpa berpikir, "Baik, baik. Tuan Muda Morgan, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi." Keisha, di sisi lain, sedikit bingung dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu?" "Karena aku tidak ingin hidupku terpengaruh oleh identitasku," jawab Morgan enteng, lalu menoleh ke arah Renata dan berkata, "Ayo kita pergi." "Baik, Tuan Muda Morgan." Renata setuju dengan cepat, dan mengikuti Morgan keluar. Setelah Morgan dan Renata pergi, Yoshua dan Mateo perlahan berdiri. Meskipun Morgan sudah pergi jauh, Yoshua dan Mateo masih membeku, wajah mereka masih terlihat sangat tegang, seolah-olah belum pulih dari keterkejutan akan kejadian sebelumnya. Perubahan identitas Morgan benar-benar mengerikan. Tubuh Yoshua bahkan gemetar tanpa sadar saat mengingat kata-kata yang dia lontarkan untuk mengejek Morgan sebelumnya. Sementara Keisha benar-benar tidak mengerti siapa Morgan dan mengapa dia harus berpura-pura sebagai pecundang yang miskin di kampus padahal identitas dan tatar betakangnya begitu menakutkan. "Morgan, siapa kamu sebenarnya dan apa yang ingin kamu lakukan?" gumam Keisha dalam hati seraya menghela napas. Tanda hubung. Sementara itu, Morgan berjalan menuju ke hotel bersama Renata. Sepanjang jalan, ekspresi wajah Renata terlihat sangat gugup. Sepertinya dia masih ketakutan dengan apa yang terjadi di arena tantangan tadi. Morgan menoleh ke arah Renata, lalu berkata dengan suara rendah kepada gadis itu, "Kamu bilang ibumu sakit." Renata tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan, lalu mengangguk cepat dan berkata, "Ya, ibu saya jatuh sakit setahun yang lalu, tetapi karena saya tidak punya uang, saya mengandalkan obat-obatan untuk merawatnya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya." Morgan berkata dengan suara lembut pada Renata, "Berapa biaya untuk menyembuhkan ibumu?" Renata menjawab dengan cepat, 200 juta. Morgan berkata dengan santai, "Kalau begitu pergilah ke Johnson besok dan minta Johnson untuk membawa kamu dan ibumu ke Surabaya. Dia akan mengatur rumah sakit terbaik untuk ibumu, agar kamu bisa menyembuhkan penyakit ibumu." Ketika mendengar kata-kata Morgan, Renata tertegun sejenak. Ada tatapan aneh di matanya, lalu dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, saya belum punya cukup uang, jadi saya tidak bisa pergi." Morgan menjawab sambil tersenyum pada Renata, "Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Biaya rawat inap ibumu dan biaya pengobatan semuanya ditanggung oleh Johnson. Jangan khawatir." Renata menatap Morgan dengan mata terbelalak. Dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia menutup mulutnya dan berteriak, "Tuan Muda Morgan, maksud Anda ingin membantu ibu saya berobat ke dokter secara gratis?" Morgan menjawab dengan ringan, "Ya, mungkin sudah takdir bagi kita untuk saling mengenal dan sepertinya kita dipertemukan agar aku bisa membantumu. 200 juta mungkin uang yang banyak untukmu,
tapi itu bukan apa-apa bagiku. Padahal, sebelumnya Morgan tidak punya rencana untuk membantu Renata. Meskipun Renata memang gadis yang malang, tetapi Morgan bukanlah orang yang baik hati dan tidak mungkin baginya membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Kalau tidak, Morgan tentu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dan hanya dengan melakukan amal setiap hari sudah cukup baginya untuk sibuk. Namun tadi, saat Morgan bersiap memasuki arena tantangan, Renata terus berusaha menghentikan Morgan. Morgan dapat merasakan bahwa Renata benar-benar peduli padanya. Hal itu yang membuat Morgan sangat terharu, sehingga Morgan mengubah niatnya dan ingin membantu Renata. Ketika Renata mendengar apa yang dikatakan Morgan, dia berlutut di depan Morgan dengan penuh semangat dan berkata pada Morgan dengan berlinang air mata, "Tuan muda Morgan, terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih padaku?" Morgan memandang Renata dan tersenyum. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu harus menjawab bagaimana pada Renata. Bagaimanapun, Morgan membantu Renata tanpa alasan khusus selain terharu, jadi dia berkata dengan enteng, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, anggap saja aku berterima kasih karena kamu telah menemaniku hari ini." Renata berteriak pada Morgan dengan keras kepala, "Itu tidak baik, Tuan muda Morgan, meskipun saya miskin, saya tahu bahwa saya tidak dapat menerima bantuan tanpa balas budi. Jika Anda tidak membiarkan saya melakukan sesuatu, saya tidak akan dapat menerima bantuan Anda. Jika tidak, saya tidak akan merasa nyaman." Meskipun Renata miskin, dia masih memiliki harga diri, dia tidak akan pernah menerima bantuan Morgan dengan cuma-cuma. Morgan bertanya pada Renata tanpa daya, "Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?" Mau tak mau Renata tercengang saat mendengar kata-kata Morgan, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan muda Morgan, saya bisa melayani Anda." Morgan berkata tak berdaya kepada Renata, "Apa? Aku sudah punya pacar, aku bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan." Ketika Renata mendengar kata-kata Morgan, dia sedikit tersipu, lalu berkata dengan lembut, "Tuan muda Morgan, Anda mungkin salah paham dengan saya. Apa yang saya katakan tentang layanan bukanlah bahwa saya akan memberikan tubuh saya kepada Anda, tetapi bahwa saya bisa menjadi pelayan Anda dan saya bisa merawat Anda." Renata tahu bahwa dia benar-benar tidak perlu berterima kasih kepada Morgan dengan cara kotor, jadi dia hanya bisa memilih menjadi pelayan Morgan untuk membalas kebaikan Morgan. Morgan tampak malu dan berkata kepada Renata, "Apa? Aku sudah terbiasa hidup sendiri dan aku tidak membutuhkan pelayan." Renata mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan nada bingung, "Lalu bagaimana saya harus membalas Anda?" Bab 678 Apa tujuanmu yang sebenarnya? Morgan menatap Renata yang berlutut di hadapannya, lalu ragu-ragu dan berkata dengan lembut, "Bisakah kamu berdiri dan berbicara denganku dulu? Jika kamu berlutut dan berbicara denganku seperti ini, aku sedikit tidak nyaman." Mendengar ucapan Morgan, Renata segera berdiri, lalu melihat ekspresi Morgan dan berkata dengan sangat serius, "Tuan muda Morgan, jika saya tidak berterima kasih, saya benar-benar tidak nyaman meminta Anda untuk membayar pengobatan ibu saya. Anda harus membiarkan saya melakukan sesuatu untuk Anda." Morgan tahu jika dia tidak membiarkan Renata melakukan sesuatu sekarang, Renata pasti akan merasa tidak nyaman. Gadis ini sangat keras kepala. Jadi Morgan ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Renata dengan lembut, "Renata, berapa umurmu tahun ini?" Renata menjawab dengan cepat, 19 tahun. 19 tahun. Morgan berpikir sejenak dan kemudian berkata pelan, "Harusnya remaja seusiamu masih duduk di bangku SMA, kan?" "Iya, teman-teman saya semua sudah kelas 3 SMA dan akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tapi saya putus sekolah di tahun kedua SMA karena saya harus menjaga ibu saya," tutur Renata dengan nada putus asa. "Bagaimana dengan prestasi akademikmu?" tanya Morgan lagi dengan lembut. "Sebenarnya, prestasi akademik saya cukup baik. Guru mengatakan bahwa saya seharusnya dapat lulus ujian dengan nilai yang baik jika saya belajar dengan baik di kelas 3, jawab Renata. "Kamu belajar dengan baik, sayang sekali jika kamu tidak melanjutkan sekolah." Morgan menghela napas dengan pelan, lalu melanjutkan, "Begini saja, aku akan meminta Johnson untuk membantumu melanjutkan sekolah. Setelah penyakit ibumu sembuh, kamu bisa langsung kuliah di Universitas Surabaya dan aku yang akan membayar uang sekolahmu." Renata kembali tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan dan ekspresi wajahnya tampak semakin terkejut.
Karena Morgan baru saja mengatakan bahwa dia akan membantunya ibunya berobat dan sekarang dia juga akan membantunya melanjutkan sekolah. Renata sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Muda Morgan, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu ibu saya berobat ke dokter. Sekarang ditambah lagi Anda ingin membantu saya untuk melanjutkan sekolah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda, ucap Renata seraya menatap Morgan. Morgan kemudian berkata dengan suara rendah, kamu bisa berterima kasih padaku nanti saat kamu kuliah di Universitas Surabaya setelah lulus SMA. Renata memandang Morgan sejenak, dan bertanya dengan nada yang terdengar sangat bingung, Tuan Muda Morgan, apa yang Anda maksud dengan itu? Morgan tersenyum dan berkata kepada Renata, aku akan memberitahu kamu rencanaku. Bukankah tadi kamu ingin berterima kasih padaku dan membalasku? Karena kamu tidak dapat membantuku sekarang, jadi aku akan membiarkanmu menyelesaikan sekolah terlebih dahulu kemudian melanjutkan kuliah. Setelah kamu selesai kuliah, aku akan meminta kamu bekerja di perusahaan Johnson, dan kemudian membantuku mengatur perusahaan. Bagaimana menurutmu? Renata menatap wajah Morgan dan ekspresi sangat berterima kasih. Saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Sepertinya hari ini adalah hari terbahagia dalam hidupnya. Meskipun Morgan mengatakan dia melakukan ini untuk membuatnya membayar kebaikan Morgan, tetapi dia tahu bahwa Morgan sebenarnya memang berniat membantu dirinya memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, Morgan tengah memberikan kesempatan kepada Renata untuk mengubah nasibnya. Jika tidak ada Morgan, Renata mungkin akan tinggal di Magelang sepanjang hidupnya. Jika beruntung, dia dapat menemukan orang yang disukainya untuk dinikahi dan memiliki anak serta menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Jika tidak beruntung, dia mungkin akan menjadi mainan orang-orang kaya. Akan tetapi dia sangat beruntung bertemu Morgan, dan ini adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Tuan Muda Morgan, Anda begitu baik kepada saya. Kenapa Anda mau melakukan semua ini untuk saya? Tanya Renata dengan suara rendah. Aku melakukannya untuk diriku sendiri juga. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnis perusahaanku dan aku rasa kamu bisa dipercaya, tukas. Morgan acuh tak acuh. Renata tahu apa maksud Morgan, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, Tuan Muda Morgan, saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan melakukan yang terbaik agar bisa membalas kebaikan Anda. Terima kasih banyak, Tuan Muda Morgan. Morgan mengangguk pelan, dan berkata, aku percaya kamu. Renata menatap Morgan dengan senyum indahnya dan tidak berbicara lagi. 10 menit kemudian, Morgan kembali ke hotel bersama Renata. Setelah sampai di hotel, Morgan lebih dulu masuk ke kamar Johnson. Kemudian dia memberitahu Johnson tentang Renata. Masalah sepele ini bukan apa-apa bagi Johnson, jadi Johnson tidak bertanya lagi dan langsung setuju. Setelah memberitahu Johnson tentang rencananya tadi, Morgan kembali ke kamarnya sendirian, sementara Renata pulang untuk menyampaikan kabar baik ini kepada ibunya. Setelah kembali ke kamar, Morgan langsung mandi dan kemudian memutuskan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Morgan tercengang ketika mendengar ketukan tersebut, lalu mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Ini saya, Yuda. Suara Yuda terdengar di luar pintu. Setelah mendengar suara Yuda, Morgan tertegun sejenak, lalu dengan cepat bangun dari tempat tidur dan bertanya dengan lembut, Om Yuda, ada apa larut malam begini ke kamarku? Tuan Muda Morgan, saya ingin berbicara dengan Anda, kata Yuda ringan. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu. Dia mengulurkan tangan dan membuka pintu. Setelah melihat Morgan, Yuda bertanya dengan lembut, haruskah saya memanggil Anda Tuan Muda Morgan sekarang? Atau haruskah saya memanggil Anda Morgan saja? Morgan tersenyum dan menjawab dengan santai, lalu kembali ke tempat tidurnya, hanya ada kita berdua di sini, jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja aku senyamannya Om Yuda. Yuda menghela napas pelan, lalu mengikuti Morgan masuk ke kamar. Morgan menunjuk ke sofa di sampingnya dan berkata dengan ramah, silakan duduk, Om Yuda. Tidak perlu, jawab Yuda enteng, lalu menatap Morgan dan berkata, kalau begitu aku tidak akan sopan lagi, Morgan. Aku tidak menyangka kamu bisa menyembunyikan identitasmu dengan begitu rapat. Aku pikir kamu hanya seorang mahasiswa miskin biasa, tapi aku tidak menyangka kamu ternyata bosku. Lucu jika dipikir-pikir sekarang. Lucu.
Morgan menatap Yuda sejenak, lalu bertanya, apanya yang lucu, Om Yuda? Yuda memandang Morgan dengan sangat serius dan berkata, Morgan, aku akan memperingatkanmu sekayang. Meskipun aku adalah bawahanmu, kali ini aku berbicara kepadamu sebagai ayah Yura. Ini menyangkut masalah pribadi. Jangan berpikir bahwa aku akan menghormatimu seperti orang lain setelah mengetahui identitasmu. Aku bukan orang seperti itu. Morgan duduk di sofa dan berkata dengan tenang, aku tahu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku secara langsung. Jangan bertele-tele di sini. Yuda bertanya pada Morgan dengan penuh ketegasan, apa tujuanmu dengan sengaja menyembunyikan identitasmu dan mendekati putriku? Morgan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Yuda, lalu balik bertanya, aku sengaja mendekati putrimu. Bab 679 Jangan terlalu percaya. Ketika melihat Morgan tersenyum, Yuda langsung berteriak dengan geram, kenapa kamu tersenyum seperti itu? Apa kamu pikir aku tidak tahu yang terjadi? Kamu berpura-pura menjadi mahasiswa miskin dan dengan sengaja mendekati putriku, kamu pasti punya tujuan. Katakan apa tujuan kamu yang sebenarnya, Morgan. Morgan berkata lembut kepada Yuda, karena kamu mengobrol denganku sebagai ayah Yura, aku tidak akan menganggapmu sebagai bawahanku. Om Yuda, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku pikir kamu mungkin salah paham. Kesalahpahaman apa maksudmu? Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Apa tujuan kamu yang sebenarnya? Cepat katakan padaku, teriak Yuda dengan marah. Morgan berkata perlahan, aku tidak punya tujuan apapun dan aku juga tidak sengaja mendekati putrimu. Sebelum aku menerima warisan ini, aku memang seorang mahasiswa miskin. Selain itu tidak banyak orang yang tahu tentang warisanku. Jadi wajar saja jika mereka tidak mengetahui identitasku. Lagi pula, aku juga tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasku, karena hal itu akan mempengaruhi kehidupan normalku. Setelah mendengar ini, Yuda sedikit tenang dan bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, lalu apa yang terjadi antara dirimu dan putriku? Morgan melanjutkan, Yura dan aku hanyalah teman biasa. Kami baru mengenal satu sama lain kurang dari setengah bulan. Aku sudah punya tunangan. Salah satu syarat untuk mewarisi warisan itu adalah dengan cara menikah dengan tunanganku, jadi aku tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lain. Yuda memandang Morgan sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki tunangan? Ya, sahut Morgan seraya mengangguk, dan kemudian melanjutkan, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Johnson sekarang. Ketika Yuda melihat keseriusan dalam kalimat yang diucapkan Morgan, dan dia percaya pada apa yang dikatakan Morgan, lalu melanjutkan bertanya, apa kamu benar-benar tidak menjalin hubungan dengan putriku? Morgan menggelengkan kepalanya pelan, dan menjawab, tentu saja tidak. Yuda menatap Morgan sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan, kalau memang kamu tidak menjalin hubungan dengan putriku, lalu mengapa kamu memberi putriku hadiah yang begitu mahal? Apa kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki pemikiran lain pada putriku? Morgan menatap Yuda dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, hadiah yang begitu mahal. Liontin giok yang kamu berikan kepada Yura untuk hadiah ulang tahunnya, tukas Yuda mengingatkan Morgan. Morgan mengerutkan kening dan bertanya tanpa daya, apa liontin giok itu sangat mahal? Liontin giok itu adalah giok mata iblis. Harganya puluhan miliar, bagaimana bisa tidak mahal? Yuda menjawab dengan suara rendah. Giok mata iblis. Mata Morgan memancarkan sedikit ketidakberdayaan dan kemudian berkata dengan lembut, Om Yuda, kurasa kamu sepertinya salah paham lagi. Sebenarnya liontin giok itu aku dapatkan dari Sylvana. Dia yang memberikannya padaku, dan aku tidak tahu bahwa liontin giok itu sangat berharga. Aku hanya menganggapnya sebagai liontin giok biasa. Yuda menatap Morgan dan bertanya lagi, lalu kenapa kamu memberikannya kepada putriku? Morgan berkata kepada Yuda dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku lupa menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Yura hari itu, jadi aku memberikan liontin giok itu kepada Yura, tetapi teman-temannya mengatakan bahwa liontin giok yang aku berikan itu palsu dan aku juga tidak membantah sama sekali, karena aku tidak tahu asal-usul liontin giok itu. Jika aku benar-benar memberikan liontin giok yang begitu berharga kepada Yura dengan sengaja dan yang lain mengatakan bahwa liontin giok itu palsu, bagaimana mungkin aku tidak membantahnya? Apa semua yang kamu katakan itu benar? Tanya Yuda dengan suara rendah. Dia masih belum yakin akan alasan Morgan. Morgan berkata dengan tenang,
semua yang aku katakan barusan memang benar. Aku hanya menganggap Yura sebagai saudara perempuanku, dan aku tidak punya pemikiran lain tentang dia. Aku tidak akan pernah memiliki pemikiran tentang Yura baik sekarang atau di masa depan, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Yuda memandang Morgan dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan nada lembut kepada Morgan, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku meminta maaf padamu. Aku sudah salah paham padamu selama ini. Tidak masalah. Kamu hanya peduli dengan putrimu. Aku bisa mengerti, kata Morgan dengan santai. Yuda memandang Morgan dan melanjutkan, tapi aku harap kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan kepadaku barusan. Jika kamu benar-benar menyukai putriku nanti, aku dapat menerimamu jika kamu mengejarnya dengan adil dan cara yang jujur, tetapi aku tidak dapat menerima jika kamu berbohong padanya. Kamu mengerti maksudku? Morgan mengangguk dan menjawab, ya, aku mengerti. Baiklah, selama kamu tidak menyakiti putriku, aku akan tetap menjadi penanggung jawab di Malaysia. Akan tetapi jika kamu berani menyakiti putriku, aku tidak peduli apa identitasmu dan apa posisi kamu, aku akan memastikan kamu membayar harganya meskipun aku harus mempertaruhkan hidupku. Kata Yuda dengan nada sedikit mengancam. Morgan tersenyum saat mendengar ucapan Yuda, lalu perlahan berkata, aku bisa berjanji padamu untuk tidak menyakiti putrimu, tetapi aku harap kamu tidak memberitahu Yura tentang identitasku, karena aku tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasku, yang nantinya akan mempengaruhi hidupku. Nah, jawab Yuda langsung setuju. Morgan menatap Yuda dan berkata lagi dengan lembut, selain itu, karena aku juga masih baru dan tidak tahu banyak tentang urusan perusahaan, jadi nanti kamu bisa berkomunikasi dengan Johnson tentang situasi pekerjaan di Malaysia. Mendengar itu, Yuda memposisikan dirinya sebagai bawahan Morgan dan mengubah sikapnya menjadi lebih sopan lagi. Dia menatap Morgan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Morgan, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu. Morgan tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada bingung, apa itu? Yuda menatap Morgan dengan tenang dan berkata, Tuan Muda Morgan, saya tahu Johnson adalah tangan kanan Anda sekarang, tetapi saya pikir Anda juga harus menguasai tentang bisnis perusahaan sesegera mungkin. Bagaimanapun, Anda adalah bos perusahaan dan Anda harus mengendalikan beberapa hal sendiri agar aman. Anda tidak bisa terlalu mempercayai siapapun, saya, Hadi dan Johnson, kami semua adalah bawahan Anda. Akan tetapi jika Anda membiarkan bawahan memiliki terlalu banyak kekuatan, itu bukan hal yang baik. Morgan bertanya pada Yuda sambil mengernyitkan keningnya, apa kamu khawatir Johnson akan menyakitiku suatu hari nanti? Meskipun saya memiliki konflik dengan Johnson, saya masih mengerti karakter Johnson. Dia tidak akan melakukan apapun yang buruk pada Anda, kata Yuda ringan. Morgan bertanya dengan nada bingung, lalu kenapa kamu mengatakan itu? Apa yang saya katakan adalah untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu bergantung pada siapapun karena tidak baik untuk Anda dan perusahaan. Anda adalah seorang pemimpin, jadi Anda harus bisa menjadi orang yang sangat tegas dan memiliki kekuatan tertinggi. Yuda terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Muda Morgan, Anda masih muda sekarang, Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya maksud, tetapi suatu hari nanti Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Morgan hanya menatap Yuda dan tidak berbicara. Kemudian Yuda perlahan bangkit dan berkata kepada Morgan, kalau begitu, Tuan Muda Morgan, saya pergi dulu. Ya, Morgan mengangguk. Bab 680 Grandmaster Seni Bela Diri. Setelah Yuda pergi, Morgan memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yuda kepadanya. Sebenarnya menurut Morgan apa yang dikatakan Yuda barusan memang sangat masuk akal. Bagaimanapun, saat ini Morgan adalah bos perusahaan, dan dia juga merasa bahwa selama ini dirinya terlalu bergantung pada Johnson. Sekarang posisi Johnson di perusahaan pasti lebih penting daripada Morgan. Jika tidak ada Morgan, perusahaan masih bisa beroperasi secara normal. Akan tetapi, jika tidak ada Johnson, perusahaan mungkin justru tidak bisa beroperasi. Begitu juga dengan Hadi. Apa yang tidak bisa dikendalikan Morgan sekarang adalah apa yang dikendalikan oleh kedua orang ini. Meskipun Morgan percaya bahwa kedua orang ini tidak akan menyakiti dirinya suatu hari nanti, tetapi ini bukan hal yang baik untuk Morgan. Begitu Johnson dan Hadi berubah pikiran suatu hari nanti, mereka pasti dapat menggantikan Morgan dengan mudah jika mereka bekerja sama. Situasi ini tentu sangat berbahaya bagi Morgan.
Meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetapi itu jelas merupakan potensi bahaya. Yuda mengatakan hal ini kepada Morgan bukan untuk memprovokasi hubungan antara Morgan dan Johnson, tetapi dia ingin Morgan sadar akan keseriusan masalah ini. Saat ini, jika Morgan ingin mengambil kembali haknya dari Johnson, Johnson pasti akan bersedia untuk bekerja sama dengan Morgan. Akan tetapi jika suatu saat nanti Johnson sudah terbiasa menjadi pemimpin di perusahaan dan tidak mau menyerahkan haknya kepada Morgan, maka Morgan dalam bahaya. Saat ini, Morgan seperti kaisar muda yang baru saja naik tahta. Karena Morgan masih sangat muda, maka banyak hal yang perlu ditangani oleh para menterinya. Dan Johnson adalah menteri yang memegang kekuasaan militer. Sekarang menteri ini mungkin tidak memiliki pemikiran untuk memberontak, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa dia akan selalu setia? Kata-kata Yuda tersebut tentu saja untuk mengingatkan Morgan. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk secara bertahap berhubungan dengan hal-hal di perusahaan. Jika aku benar-benar harus menunggu sampai aku lulus kuliah, situasinya mungkin akan di luar kendaliku, gumam Morgan, pada dirinya seraya menghela napas berat, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Pukul 8 pagi, hari berikutnya. Morgan meninggalkan Magelang dengan mobil bersama Johnson, Hadi, Yuda dan lainnya. Karena penyakit Ibu Renata tidak dapat ditunda, maka setelah Morgan memberitahu Johnson tentang kondisi Ibu Renata, Johnson mengirim Renata dan ibunya ke rumah sakit umum pertama kota Surabaya semalam. Setelah mobil masuk ke kota Surabaya, Johnson bertanya dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, mau kembali ke villa atau ke kampus?" Setelah memikirkannya sebentar, Morgan berkata dengan enteng, "Aku tidak ingin ke villa atau kampus, antar aku ke rumah Pak Tua saja." Ketika mendengar kata-kata Morgan, Johnson tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. "Rumah Pak Tua?" tanyanya. "Maksudku ke rumah Grandmaster Oscar," jawab Morgan tanpa daya. Johnson mengangguk cepat setelah mengerti maksud Morgan, dan berkata, "Oh, baiklah, Tuan Muda Morgan, saya mengerti." Setengah jam kemudian, Johnson mengantar Morgan ke gerbang halaman rumah Oscar, tetapi Hadi dan Johnson tidak turun bersama Morgan. Morgan berjalan ke halaman, sendirian. Setelah memasuki halaman, Morgan langsung berlari menghampiri Oscar. Pada saat ini, Morgan sangat bersemangat. Dia ingin berbagi cerita dengan Oscar tentang apa yang terjadi di arena tantangan tadi malam. Saat ini, Oscar tampak duduk di kursi goyang dan berjemur di bawah sinar matahari seperti biasa, sementara Prakoso berjongkok di samping Oscar dengan patuh. Setelah melihat Morgan, Prakoso tersenyum cerah dan memamerkan giginya pada Morgan, seolah-olah dia akan menyerangnya kapan saja. "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung denganmu hari ini." Morgan dengan cepat melambaikan tangannya pada Prakoso, lalu berjalan cepat ke arah Oscar, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, apa kamu sedang beristirahat? Apa yang membuatmu begitu bahagia?" tanya Oscar dengan santai tanpa membuka matanya. Morgan berkata dengan gembira, "Pak Tua, teknik tinju misterius yang kamu ajarkan padaku sangat bagus. Aku berpartisipasi dalam pertandingan arena tantangan tadi malam dan mengalahkan seorang pria bernama Zidan hanya dengan 3 serangan." "Zidan?" Oscar memandang Morgan dengan ringan setelah mendengar nama itu. Morgan tercengang ketika melihat reaksi Oscar, lalu bertanya dengan nada bingung, "Ya. Apa kamu mengenal pria ini?" "Aku pernah bertemu gurunya sekali," jawab Oscar dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, "Apakah mengalahkan seorang Zidan membuatmu sangat bahagia?" Morgan tampak kesal dengan reaksi Oscar, dan berkata dengan nada tinggi, "Tidak. Pak Tua, apakah kamu benar-benar mengenal Zidan? Zidan itu sangat kuat, bahkan Eden dan Valdi bukanlah lawan Zidan. Zidan adalah pemain yang sangat terkenal di 4 provinsi. Tentu saja aku senang bisa mengalahkannya. Valdi, Eden dan Zidan." Setelah mendengar nama-nama ini, Oscar tersenyum dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, "Huff. Orang-orang yang kamu sebutkan barusan bahkan bukan Grandmaster seni bela diri. Meskipun kamu mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa dibanggakan." Setelah mendengar kalimat Oscar, ekspresi di wajah Morgan terlihat sangat bingung. "Mereka bertiga bukan Grandmaster seni bela diri." "Maksudnya," Oscar melanjutkan, "ya, mereka bertiga telah mencapai ambang batas seorang master paling banyak, tetapi mereka tidak dapat dianggap sebagai master sejati. Grandmaster di 4 provinsi besar itu tidak lebih dari 100 orang, jadi aku tentu mengenal mereka semua."
Morgan kemudian bertanya pada Oscar dengan penuh rasa ingin tahu, apa Alphano seorang master? Oscar berbalik untuk melihat Morgan dan balik bertanya, siapa Alphano? Morgan menjelaskan tanpa daya, Alphano adalah pengawal pribadiku. Morgan, dengar, orang yang kamu bicarakan itu bukanlah master, atau master dari tempat lain. Kalau dia master dari Provinsi Jawa Timur, aku pasti kenal dia, tukas Oscar dengan lembut. Morgan mengangguk pelan, dan berkata, oh, begitu. Mendengar ucapan Oscar yang kurang enak didengar seperti itu, Morgan merasa suasana hatinya yang semula sangat baik ketika dia datang, tiba-tiba berubah 180 derajat. Suasana hati Morgan seketika berubah buruk. Morgan merasa bahwa Zidane dan yang lainnya sudah sangat kuat, tetapi ternyata Oscar mengatakan bahwa Zidane bukanlah seorang master, dan bahkan bukan siapa-siapa di mata laki-laki tua itu. Morgan ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya pada Oscar dengan lembut, Pak Tua, menurutmu orang seperti apa yang bisa disebut Grandmaster seni bela diri? Ketika kamu menjadi muridku, aku akan memberitahumu siapa yang bisa disebut Grandmaster seni bela diri. Jika kamu sangat ingin tahu, sebaiknya kamu terus melatih dirimu dengan baik, jawab Oscar dengan ringan. Ketika mendengar jawaban Oscar, ekspresi di wajah Morgan tampak sangat tidak berdaya. Jika dia ingin menjadi murid Oscar, dia harus mengalahkan Prakosa terlebih dahulu, sementara untuk level Morgan saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan Prakoso. Namun apa yang dikatakan Oscar barusan sepertinya memang masuk akal. Morgan bisa mengalahkan seorang Zidane, yang dia pikir sangat kuat, hanya dengan 3 serangan. Akan tetapi dia belum pernah bisa mengalahkan Prakoso. Hal ini membuktikan bahwa Zidane bahkan tidak lebih hebat dari Prakoso.